PT Multi Indo Citra Tbk atau MICE didirikan berdasarkan Aksa Notaris S. Dardaniel Iskandar SH nomor 52 tanggal 11 Januari 1990. Mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990, kantor pusat MICE berlokasi di Green Central City Commercial Area, lantai 6 Jalan Gajah Mada nomor 188 Jakarta Barat, dengan kantor cabang di Surabaya, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Multi Indo Citra Tbk antara lain PT Buanagraha Utama, Surono Subekti, dan Soekarto Bujung. Induk usaha MICE adalah PT Buanagraha Utama, sedangkan pengendali terakhir MICE adalah Surono Subekti. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MICE adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan umum atas barang-barang konsumsi, perlengkapan bayi, produk perawatan kesehatan kosmetika, lampu hemat energi dengan jenis CFL, dan juga LED. Pada tanggal 9 Desember 2005, MICE memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham MICE atau IPO kepada masyarakat sebanyak 100 juta dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp490 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 21 Desember 2005. Berikut ini merupakan laporan keuangan pada 5 tahun terakhir. Terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Tiga Raksa Satria atau TGKA merupakan salah satu pesaing dalam lingkup F&B. Ruang lingkup kegiatan utama TGKA ini meliputi bidang penjualan dan distribusi produk konsumsi, seperti nutrisi bayi. Selanjutnya adalah analisis DCF. Yang pertama, tabel estimasi DPS. Pada tahun 2021, EPS berjumlah 50 dan pada tahun 2022, EPS berjumlah 40. Berikutnya yang kedua, ada data dividen EPS per perusahaan. Yang ketiga, tabel DPR, di mana pada tahun 2021 DPS MICE berjumlah 3,95, EPS berjumlah 50,20, dan DPR berjumlah 0,07. Keempat, merupakan data future value EPS. Di nomor 5 ada akumulasi dividen, di mana total FV dividen berjumlah 31,2292. Berikutnya future value harga saham. Pada FV price berjumlah 25,02 dan pada future value total, FV total memiliki jumlah 283,2492. Yang kedelapan, tingkat imbal hasil atau diskonto pada saham berjumlah 9,749% atau 0,09749. Yang kesembilan, present value atau harga wajar saham atau intrinsic value memiliki PV berjumlah 111,73. Yang terakhir atau yang ke-10, margin of safety memiliki MOS berjumlah minus 548,88%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sugadi dari jurusan Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan ICBP sebagai tugas UAS Bank Sentral. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan dan divisi penyedap. Indofood Sukses Makmur Tbk pemegang saham pengendali. Merek-merek yang dimiliki Indofood antara lainnya untuk produk mie instan, Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura Pop Mie, dan mie telur cap 3 ayam. Dan masih banyak lagi produk brand lainnya seperti susu ataupun penyedap, termasuk pun dengan makanan ringan atau snack seperti Kitela atau Citato. Terdapat penawaran umum perdana saham pada tanggal 7 Oktober 2010. Saham pendiri 4.664.763,
Total saham terdaftar 5.830.954. Presentasi 20%. Harga penawaran 5.395 IDR. Terdapat pula ikhtisar perusahaan ICBP sebagai berikut, yaitu yang menghasilkan gearing ratio net sebesar 2022 0,52, 2021 0,39, 2020 0,43, 2019 0,23, 2018 0,11. Tercatat laba usaha terdapat kenaikan 12,97%. Laba bersih terdapat kenaikan 103,72%. Total aset ICBP terdapat kenaikan menjadi 118,71 triliun. Total likuiditas turun menjadi 57,55 triliun dari 57,83 triliun. Tercatat pula akumulasi dividen pada perusahaan ICBP dengan total 523.863. Berikut merupakan perusahaan pesaing dari perusahaan ICBP, yaitu PT Unilever Tbk. Indofood dan Unilever adalah dua perusahaan konglomerat yang sama-sama bergerak di industri barang konsumen, yaitu berupa kebutuhan sehari-hari. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember 1933. Pada tanggal 16 November 1982, Unilever memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat sebanyak 9.200.000 lembar dengan nilai nominal 1.000 per saham dan harga penawaran 3.175 per saham. Data keuangan perusahaan Unilever pada tahun 2022-2023 terdapat laba, beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak penghasilan, penyesuaian yaitu biaya keuangan bersih, penyusutan aset hak guna, amortisasi aset tak berwujud. Keseluruhan pada tahun 2023 menurun yaitu 2.095.310, pada tahun 2022 2.869.462. PT Tiga Raksa Satria berusia lebih dari 100 tahun. Dirintis sejak tahun 1919 dengan mengelola perkebunan karet dan perusahaan perdagangan. Pada tahun 1973 mendirikan divisi Educational Product. Tahun 1990 PT Tiga Raksa Satria tercatat sebagai perusahaan go public. Bulan Oktober 2019, divisi Educational Product berubah menjadi divisi Smart Family. Perusahaan TGKA memiliki beberapa pesaing, salah satunya yaitu perusahaan ICBP. Pada tanggal 21 April 1990, TGKA memperoleh izin Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penawaran umum perdana saham TGKA atau IPO. Keuangan 5 tahun terakhir perusahaan TGKA terdapat penjualan beban pokok, laba operasi, laba bersih, dan laba per saham. Laporan penjualan pada tahun 2018 sebesar 12,94 triliun, pada tahun 2019 13,37 triliun, pada tahun 2020 12,49 triliun, pada tahun 2021 11,93 triliun, dan pada tahun 2022 13 triliun. Laporan beban pokok pada tahun 2018 sebesar 11,52 triliun, pada tahun 2019 11,69 triliun, pada tahun 2020 10,81 triliun, dan pada tahun 2021 10,41 triliun. Laporan laba operasi pada tahun 2018 sebesar 433,35 miliar, pada tahun 2019 540,13 miliar, pada tahun 2020 656,40 miliar, pada tahun 2021 559,53 miliar, dan pada tahun 2022 552,40 miliar.
Laporan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 318,61 miliar, pada tahun 2019 428,42 miliar, pada tahun 2020 478,56 miliar, pada tahun 2021 481,11 miliar, dan pada tahun 2022 478,10 miliar. Laporan laba per saham pada tahun 2018 346,88, pada tahun 2019 466,44, pada tahun 2020 521,03, pada tahun 2021 523,80, dan pada tahun 2022 520,53. Estimasi EPS perusahaan TGKA kuartal Q1 tahun 2021 150, tahun 2022 134, Q2 2021 123, 2022 114, Q3 2021 108, 2022 102, Q4 2021 143, 2022 69,2, EPS 2021 524, 2022 419,2. Data dividen EPS per perusahaan TGKA terdapat TPS, Price, EPS, dan EPR. TPS pada tahun 2018 yaitu 170,72, pada tahun 2019 239, pada tahun 2020 285, dan pada tahun 2021 360. Selanjutnya yaitu price pada tahun 2018 yaitu 2500.000, pada tahun 2019 4000.000, pada tahun 2020 6150.000, pada tahun 2021 7000.000, dan pada tahun 2022 7250.000. Selanjutnya yaitu EPS pada tahun 2018 yaitu 346,88, pada tahun 2019 466,44, pada tahun 2020 521,03, pada tahun 2021 523,80, dan pada tahun 2022 419,2. Selanjutnya yaitu per pada tahun 2018 7,22, pada tahun 2019 8,58, pada tahun 2020 11,80, pada tahun 2021 13,38, dan pada tahun 2022 17,30. DPR perusahaan TGKA yaitu pada tahun 2018 0,49, pada tahun 2019 0,51, pada tahun 2020 0,54, dan pada tahun 2021 0,68. Future value EPS perusahaan TGKA tahun 2023 yaitu 624,608, pada tahun 2024 930,66, pada tahun 2025 yaitu 1386,7, pada tahun 2026 2066,19, pada tahun 2027 3078,62, pada tahun 2028 4587,14, pada tahun 2029 6834,83, pada tahun 2030 10.138,9, pada tahun 2031 15.174,01, dan pada tahun 2032 22.609,28. Akumulasi dividen perusahaan TGKA tahun 2023 yaitu 424,37, pada tahun 2024 632,84, pada tahun 2025 942,95, pada tahun 2026 1.4050, pada tahun 2027 2.0934, pada tahun 2028 3.1192, pada tahun 2029 4.6476, pada tahun 2030 6.9250, pada tahun 2031 10.3183, pada tahun 2032 15.3743, jadi totalnya 2.044,0428. Future value harga saham perusahaan TGKA per lot 7,22 dan FV price 163,239.
Future value total perusahaan TGKA yaitu 165,283. Present value saham atau intrinsic value perusahaan TGKA yaitu 65,196. Margin of safety perusahaan TGKA yaitu min 7,188%. Halo, nama saya Iskartini dengan NIM 2282110040. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Siantar Top atau STTP. PT Siantar Top adalah perusahaan manufakturi yang membuat dan mengembangkan produk-produk makanan dan minuman berkualitas dengan mengutamakan cita rasa terbaik. Produk Siantar Top Tbk yang kini dikenal oleh masyarakat diantaranya mie gemas, pink soba, gopotato, goriorio, twisco, bihun soleh, dan lain-lain. PT Siantar Top pertama kali didirikan pada tahun 1972 sebagai pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur. Pusat Siantar Top beralamat di Jalan Tambak Sawah No 21-23 Warung Sidoarjo dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo, Medan, Bekasi, dan Makassar. Pada tahun 1996, Siantar Top tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Pendiri perusahaan Siantar Top adalah Bapak Sindo Sumidomo. Pemegang saham yang dimiliki 5% atau lebih saham Siantar Top Tbk pada tanggal 31 Desember 2021 adalah PT Sindo Tiara Tunggal dengan persentase kepemilikan sebesar 56,76%. Pada tanggal 25 November 1996, STTP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham STTP IPO kepada masyarakat sebanyak 27 juta saham dengan nilai nominal 1.000 per saham dan harga penawaran 2.200 per saham. Data keuangan PT Siantar Top membukukan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 255,2 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar 216,4 miliar dengan laba 196,30 per bulan. Selanjutnya akan menganalisis future value total emiten STTP PF N 15.400,96, dividen N 980,72, PF total 16.381,68. Produk STTP bersaing dengan divisi snack ICBP yang fokus di savory snack. STTP dan ICBP memiliki posisi yang sama, yaitu fokus pada produksi untuk mengelola bahan baku menjadi snack dan memasarkan merek tersebut kepada masyarakat. Indofood CBP Sukses Makmur ICBP didirikan pada tanggal 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan dan divisi penyedap Indofood Sukses Makmur INDF pemegang saham pengendali. Kantor pusat Indofood CBP berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Corner, lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. IPOD 7 Oktober 2010, saham pendiri 4.644.763.000, total saham terdaftar 5.830.940.000, persentasi 20%, harga penawaran 5.395 IDR. Selanjutnya analisis future value total emiten ICBP PF 9.881,21, dividen 5.013,18, PF total 24.894,39.